dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman 2 dari kelas SA2 Universitas Indra Prasta PGRI. Dan pada malam hari ini saya akan mendemonstrasikan salah satu program sederhana yaitu tentang penyimpanan kontak yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Kegiatan ini merupakan bagian dan pembelajaran dari pengembangan PGRI. Harapan melalui demo ini kita bisa sama belajar dan melihat bagaimana logika serta struktur pemrograman bekerja secara nyata. Oke, kita akan memperkenalkan satu-satu dalam kelompok kita. Yang pertama dengan saya sendiri, Dimas Arif Alamsyah-Wibawa, NPM 2024 5087. Dan selanjutnya Saya Rakit Novian dengan NPM 2024 335 Saya Helina Dwi Amberwati dengan NPM 2024 5020. Saya Siti Nurrohma dengan NPM 080. oke, kita bisa mulai tentang mendemokan aplikasi penyimpanan kontak dengan yang pertama oleh Raki Dul Fitra. Silakan. Lanjut lagi di saya. Pembahasan akan saya mulai dengan pondasi data. Data aplikasi ini yaitu sebuah kelas kontak. Jadi coba bayangkan kelas kontak ini sebagai cetak biru atau sebuah template untuk setiap entry kontak di buku telepon kita. Sebenarnya kita tuh sudah membuat sebuah objek jika kita menyimpan nomor telepon atau nama seseorang yang kita inginkan gitu dari sebuah kontak tersebut. Kita sudah membuat sebuah objek instan di kelas objek ini. Nah, di dalam kelas kontak ini ada dua variabel instan atau juga properti, yaitu sebuah string name dan string phone number. Nah, ini adalah sebuah atribut yang akan dimiliki oleh setiap objek yaitu si kontak ini. Nah, jadi setiap kontak akan memiliki nama dan nomor telepon yang unik. Nah, kemudian ada namanya konstruktor. Konstruktor itu yaitu public class contact dalam tanda kurung string name, string phone number. Nah, jadi ini adalah metode khusus yang akan dipanggil secara otomatis. Setiap kita membuat sebuah objek baru, fungsi ini tuh sangat penting untuk menerima nama dan nomor telepon sebagai sebuah input. Nah, sebagai sebuah input, lalu menginisialisasikan properti nama dan phone number dari objek kontak yang tadi ini yang sedang atau sedang dibuat itu untuk kita menyimpan. Nah, jadi yang terakhir itu kita memiliki sebuah metode override yaitu public string to string. Jadi dia ini anotasi override yang menandakan bahwa kita menimpah atau memodifikasi perilaku metodenya itu to string ini. Nah, yang sudah ada di kelas induk sebuah objek. Mengapa ini sangat penting? Tanpa to string yang kita definisikan, jika kita mencetak sebuah objek secara langsung, kita hanya akan melihat alamat memori. Nah, dengan toString ini kita mendapatkan representasi teks yang mudah dibaca seperti nama, terus dalam seperti ini nama, nanti titik 2 ada namanya, kolom di sini namanya nama lagi. Nah, begitu pula dengan si phone number ini, phone number. Nah, jadi teksnya itu menampilkan yang lebih detail lah mengenai si variabel kedua ini. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dimas. Terima kasih Mas Hafiz. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan bahas struktur inti aplikasi kita, yaitu public class. Ya, seperti ini. Nah, yang bisa kalian lihat ya, yang saya tandain. Public class contact apps. Apa sih itu tentang public class contact apps? Itu kelas utama yang menampung semua logika dan fungsionalis produk kita saat kita menjalankan aplikasi kode di dalam kelas. Inilah yang akan dieksekusi. Nah, di awal kelas ini kita mendeklarasikan dua variabel. Nah, ada yang pertama static yang krusial atau private static array list atau kontak.
Bisa kalian lihat seperti ini di bawah. Oke. Nah, terus variabel kontak ini adalah struktur data utama kita, sebuah array list yang dirancang khusus untuk menyimpan objek-objek kontak. Mengapa array list? Karena koleksi dinamis kita tidak perlu menentukan ukurannya di awal. Kita bisa menambah atau menghapus kontak sebanyak yang kita mau. Dan array list ini akan menyesuaikan ukuran secara otomatis. Kata kuncinya adalah private static yang saya garis bawahi. Nah, oke. Berarti variabel ini hanya bisa diakses di dalam kelas kontak apps. Dan ada satu salinan saja yang dibagikan oleh semua bagian program. Oke, yang kedua tentang private static scanner yang bisa saya garis bawahi di bawah. Private static scanner, new scanner system, ini objek mata dan telinga aplikasi kita. Dia berlangsung jawab untuk membaca input dari pengguna melalui konsol keyboard. Sistem in yang bisa saya tampilkan dulu, saya garis bawahi, menunjukkan bahwa kita akan membaca dari standar input system. Semua seperti kontak, dia dideklarasikan private static agar bisa digunakan dengan mudah oleh methods lain di kelas kontak apps untuk menerima input dari pengguna. Nah, secara keseluruhan garis besar ini bisa kalian lihat, bagian ini menyiapkan tempat penyimpanan dan kontak kita dan mekanisme untuk berinteraksi dengan pengguna. Nah, selanjutnya bisa kita lanjut dengan Mas Fahri Dul Fitra. Saya akan membahas jantung dari eksekusi aplikasi kita, yaitu metode public static void main. Nah, metode ini adalah titik masuk atau enter point utama untuk setiap program Java. Ketika kita menjalankan kontak app, baris kode pertama yang akan dieksekusi adalah yang ada di dalam metode main ini. Nah, di dalam main kita melihat sebuah do while loop. Loop ini sangat fundamental karena mengontrol siklus hidup aplikasi kita. Aplikasi akan terus mengulang atau loop selama pengguna belum memilih opsi keluar. Nah, ini menciptakan pengalaman interaktif di mana pengguna dapat melakukan banyak operasi sebelum keluar. Pada setiap iterasi loop, hal pertama yang terjadi adalah pemanggilan metode display menu. Nah, menu ini yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara berikutnya, bertanggung jawab untuk menampilkan semua opsi yang bisa dipilih pengguna ke konsol. Nah, tujuannya adalah untuk memandu pengguna tentang apa yang bisa mereka lakukan. Setelah menu ditampilkan, kita menggunakan scanner untuk membaca input pilihan dari pengguna choice. Scanner next in membaca angka yang dimasukkan pengguna baris scanner next in. Setelahnya sangat penting, ini adalah pembersih buffer. Setelah next in, karakter new line atau enter masih menyebabkan masalah pada pembacaan next line. Berikutnya, terutama saat kita membaca string seperti nama kontak. Nah, singkatnya, bagian ini tuh memastikan bahwa aplikasi kita selalu siap menerima perintah dari pengguna dan terus berjalan hingga pengguna memutuskan untuk berhenti. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ahmad Fadilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontainer private. Di sini ada switch cost, yaitu switch cost statement untuk navigasi menu yang mengimplementasikan display menu dan add contact, di mana aplikasi kita merespon pilihan pengguna dan detail fitur tambah kontak setelah pengguna memasukkan quest. Misalnya setiap case 1 yaitu add kontak dan case 2 yaitu view kontak. Untuk menggunakan metode ini yang sesuai akan dipanggil, misalnya add kontak untuk pilihan 1 dan break setelah setiap case sangat penting untuk menghentikan eksekusi, switch agar tidak masuk ke case berikutnya. Jika tidak ada yang cocok,
blok default akan dieksekusi, memberitahu pengguna bahwa pilihannya tidak valid. Nah, di sini ada fitur tambah kontak yang diimplementasikan metode private static void add kontak. Yaitu ketika pengguna memilih opsi ini, program akan meminta mereka untuk memasukkan nama dan nomor telepon. Kita menggunakan scanner next line untuk membaca input berupa string atau teks. Setelah mendapat nama dan nomor telepon, kita membuat objek kontak baru, yaitu kontak, new contact, name, phone number. Di sini konstruktor kontak yang dijelaskan oleh pembaca di awal dapat digunakan di kemudian ditambahkan ke array list kontak menggunakan kontak add. Ini secara efektif menyimpan kontak baru tersebut di dalam memori aplikasi kita. Terakhir, pesan konfirmasi kontak berhasil ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi di sini kita pakai dua metode. Yang pertama view kontak. View kontak itu buat kita ngelihat kontak yang udah kita simpan semuanya. Terus sama nah di sini ada search kontak. Jadi buat kita nyari kontak berdasarkan nama dan juga nomor telepon. Jadi pertama di sini ada if contact is empty. Jadi bagian ini tuh berfungsi buat kita ngecek pada array list apakah udah ada kontak yang udah disimpan atau belum. Nah, kalau belum, dia akan mencetak belum ada kontak yang disimpan. Nah, jika udah ada kontak yang disimpan, dia akan mencetak ini, daftar kontak. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan, ada for, in, i. Jadi di sini kita bikin variabel baru yang kita kasih nama i dan dikasih nilai 0. Terus di sini ada kondisi, nih, i kurang dari kontak size. Jadi di sini artinya jika indeksnya itu kurang dari kontak yang kita simpan. Nanti misal kita tadi nyimpan 3 kontak. Nah, selama indeksnya ini kurang dari kontak size, dia perulangannya akan terus berulang. Kondisinya akan true. Kalau si kondisinya ini si i lebih dari kontak size, dia akan false dan berhenti perulangannya. Kemudian di sini ada i plus plus. Jadi ini tuh singkatan dari i sama dengan i plus 1. Jadi i plus 1 ini artinya setelah kontak diproses, nilai i ini akan bertambah 1. Dia akan bertambah 1. Oke, terus di sini dia akan mencetak i plus 1. I plus 1 ini untuk menampilkan nomor untuk kontak mulai dari 1 di sini. Terus di sini ada space buat titik. Terus di sini ada kontak gets i. Kontak gets i ini dia akan ngambil objek kontak yang tersimpan di dalam array list kontak. Terus i-nya ini dia indeks yang ditampilkan oleh i. Nah, di sini. Oke. Next, di sini ada private static void search kontak. Di sini buat kita nyari kontak berdasarkan nama dan juga nomor telepon. Oke, jadi di sini sama kayak tadi, kita ngecek dulu di array list apakah udah ada kontak yang untuk dicari pakai if contact is empty. Jika belum, dia akan mencetak belum ada kontak untuk dicari. Terus dia akan berhenti, return ini untuk berhenti. Jadi dia nggak akan nampilin kontaknya. Terus kalau udah ada kontak yang disimpan di dalam array list, dia akan mencetak ini, masukkan nama atau nomor telepon untuk mencari. Oke, di sini ada search term. Jadi di sini untuk menampilkan kata kunci. Jadi ketika kita tadi udah nginput nama atau nomor telepon di sini, search term ini berfungsi buat kita nyimpen yang sudah kita input tadi. Jadi dia disimpan ke dalam variabel search term ini. Terus di sini ada scanner next line to lowercase. Jadi di sini scanner next line ini buat nerima inputan dari kita. Terus to lowercase ini berfungsi agar dia nggak sensitif sama huruf besar atau kecil. Jadi misal kita tadi nyimpen namanya pakai huruf gede semua, terus kita nyari pakai huruf kecil, dia tetap bisa mengenali ya, jadi nggak sensitif sama huruf besar apa kecil. Oke, setelah di sini ada boolean found sama dengan false. Jadi di sini tuh kita mengasumsiin kalau pas kita sebelum nyari itu kita belum tahu nih kontak yang akan kita cari itu udah ada apa enggak. Jadi di sini
statusnya itu false. Nah, nanti akan true jika kondisi di sini ini terpenuhi. Jadi di sini akan mencetak hasil pencarian. Terus ada for contact titik dua konteks. Jadi di sini dia mencari kontak pada array list kontak. Jadi misal kontaks itu kita asumsiin sebagai rak buku. Nah, kontaknya itu salah satu buku yang ada di dalam konteks. Jadi dia mencari di konteks, di array list konteks. Terus di sini ada if contact name to lowercase. Jadi di sini dia kayak ngenalin yang kita input tadi itu nama atau phone number. Jadi di sini tuh ada garis dua. Ini tuh artinya atau ya. Jika kondisi salah satu kanan atau kirinya tuh benar, maka kondisinya true. Jadi kalau kondisinya tadi itu penuhi, dia akan true. Terus dia mencetak kontak yang kita cari. Nah, di sini ada if lagi. If tanda seru found, artinya kalau yang kita cari itu nggak ada, jadi titik tanda serunya itu tidak. Jika nggak ketemu, dia akan mencetak kontak tidak ditemukan. Oke, mungkin penjelasan saya itu aja. Boleh dilanjut oleh Siti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur hapus kontak yang terdapat di metode delete kontak. Dan saya akan menjelaskan setiap kodenya. Yang pertama, ada private type void delete kontak yang mendefinisikan yang bersifat privat hanya bisa diakses dalam kelas dan statik bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelas. Tujuannya untuk digunakan untuk menghapus kontak dari daftar. Selanjutnya di sini ada if contact is empty yang mengecek kondisi apakah daftar kontak kosong atau tidak. Kalau if ini tidak ada, lalu pengguna mencoba menghapus kontak saat daftar masih kosong, maka program bisa error atau membingungkan karena tidak ada kontak yang bisa dihapus. Setelah itu ada sistem outprint atau belum ada kontak yang dihapus, yang menampilkan pesan pengguna bahwa daftar kontak masih kosong. Jadi kita akan kembali ke if lagi. Kalau tidak ada kontak sama sekali, maka daftar kontak kosong. Maka hasilnya ada if contact is empty atau belum ada kontak yang dihapus. Setelah itu ada return. Return itu yang menghentikan jalannya metode delete kontak lebih awal supaya tidak lanjut ke proses input dan penghapusan kontak yang akan menyebabkan error karena tidak ada kontak. Lalu setelah itu ada views kontak. Views kontak itu untuk menampilkan semua daftar kontak yang ada. Lalu setelah itu ada sistem outprint, masukkan nomor kontak yang ingin dihapus berdasarkan daftar di atas, yaitu yang memberikan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan nomor indeks kontak yang ingin dihapus. Kenapa saya pakai sistem outprint bukan print? Karena print tidak membuat barisan baru. Lalu setelah itu ada index to delete atau scanner next in, membaca input dari pengguna angka yang menunjukkan nomor kontak yang ingin dihapus dan menyimpan ke variabel index to delete. Jadi scanner next delete itu kegunaannya untuk membersihkan sisa karakter next new line atau n dari input sebelumnya agar menghindari error saat input berikutnya. Lalu setelah itu ada scanner next slide, yaitu untuk menghindari error saat input berikutnya. Lalu setelah itu ada if index delete, terus ada index to delete atau contact size, untuk mengecek apakah nomor kontak yang dimasukkan oleh pengguna valid atau tidak. Jadi index to delete itu pengguna tidak boleh mengetik angka 0, -1 sama -2. Karena
daftar kontak dimulai dari nomor 1, 2, dan 3, bukan dari 0 atau negatif. Lalu setelah itu index to delete dan contact size. Yang angkat kontak size itu angka yang diketik tidak boleh lebih besar dari jumlah kontak yang ada. Kalau jumlah kontaknya itu ada 3, berarti yang boleh itu cuma ada 1, 2, dan 3. Tidak boleh seperti 4 dan 5. Lalu ada contact remove contact, yaitu menghapus kontak dari daftar kontak pada nomor yang dimasukkan. Lalu menyimpan kontak yang dihapus ke dalam variabel remove kontak agar ditampilkan kembali namanya nanti. Setelah itu ada contact remove yang menghapuskan elemen kontak dari list dan juga mengembalikan data kontak yang dihapus, bukan cuma dibuang aja. Ini contact remove. Setelah itu ada index to delete min 1, karena pengguna memasukkan nomor mulai dari 1, tapi indeks dalam list Java dimulai dari 0, maka dikurangi 1. Jadi misalkan kita memilih 2, terus berarti kita kontak ke 2. Jadi tapi ditulis di Java itu ada kontak 1 adalah indeks kedua. Jadi 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Ambil kontak pada indeks ke 1. Setelah itu ada system outprint kontak remove kontak name atau berhasil dihapus, yaitu untuk menampilkan pesan ke pengguna bahwa kontak yang mereka pilih sudah berhasil dihapus. Ini sudah berhasil dihapus. Terus ke sistem outprint. Ini untuk mengecek atau menampilkan teks ke layar dengan pindah baris setelahnya. Jadi jika kita menghapus nama kontak Sari, terus maka nanti hasilnya ada kontak Sari telah dihapus seperti ini. Terus setelah itu ada else. Jadi else jika input nomor kontak tidak valid atau di luar jangkauan. Jadi kalau nomor kontak tidak valid itu program masuk ke blok if atau menghapus kontak. Ini ke if. Terus jika nomor kontak tidak valid, program masuk ke blok else. Berarti kalau else itu untuk program yang tidak valid. Lanjut ke sistem outprint atau nomor kontak tidak valid. Jika kita memasukkan angka kurang dari 1, angka lebih besar dari jumlah kontak yang tersedia. Berarti pengguna nomor yang dimasukkan tidak sesuai dengan daftar kontak. Lalu yang terakhir ada kayak penutup blok else atau penutup metode delete kontak. Selanjutnya kesimpulannya, jadi metode ini bertugas untuk menghapus kontak yang berdasarkan nomor urutan yang dimasukkan oleh pengguna. Ia mengecek apakah ada kontak, menampilkan daftar, meminta input dan menghapus kontak jika valid. Jika tidak, akan diberikan peringatan.